bulan Ramadan ini sudah hampir akhir. Kemarin sudah kita adakan khataman, sudah kita doain baca Al-Quran sampai khatam. Tidak berarti bahwa setelah ini lalu berhenti. Bulan Ramadan ini adalah bulan pelatihan, bulan training untuk digunakan 11 bulan berikutnya. Jadi training ini harus digunakan setelah kita berhasil menahan hawa nafsu dunia setan pada bulan Ramadan. Kita belenggu setan-setan yang ada di dalam diri kita belenggu. Kita alihkan kegiatan kepada urusan-urusan ruhani, walaupun juga tidak melupakan jasmani. Tapi 11 bulan berikutnya itulah kita warnai sebagaimana kita berlatih di bulan puasa ini. Jadi baca Qur'annya juga tetap, mengkaji Al-Qur'annya juga tetap, menghindari hawa nafsunya itu juga tetap. Ibu dan bapak-bapak sekalian, meneruskan yang kemarin ya. Yang kemarin ini kita memahami diri kita ini dari jasmani dan ruhani. Tidak habis-habisnya kita paham ini. Yang jasmani ini terdiri atas di dalam diri kita ini ada ruh, raihan karena ada angin. Ada ruh rahmani karena ada air. Ruh jasmani karena di sini ada anasir tanah. Ada ruh idzafi karena di dalam diri kita ini ada anasir api. Ya. Yang semua punya sifat-sifat. Sifatnya tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah. Semua kita punya sifat itu. Tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah. Hawa, nafsu, dunia, setan. Sifat yang kita ada pada diri kita, semua ini adalah itu. Tapi kita juga ada ruhani. Yang ruhani itu datang dari Allah. Yang ruhani itu juga punya sifat. Sifat turunan. Jadi kalau tubuh itu keturunan. Tapi kalau ruhani ini turunan. Kalau tubuh keturunan. Keturunan Nabi Adam. Kalau turunan ini turunan Muhammad Rasulullah. Yang kita sebut sebagai Nur Muhammad. Cahaya Muhammad yang ada pada diri kita ini. Karena itu cahaya Muhammad maka juga punya turunan sifat. Sifatnya itu adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Jadi satu adalah keturunan Nabi Adam. Yang hawa nafsu dunia setan. Yang turunan adalah dari Muhammad, cahaya Muhammad. Kalau Muhammad itu dari Allah, cahaya Allah itu Muhammad, cahaya Allah. Tapi kalau kita adalah cahaya Muhammad, Nur Muhammad. Katakan di hadis Nabi itu ana minallah.
ana Muhammad minallah, dari Allah. Sementara kalau kita itu al-mu'minun minni. Mukmin itu dari aku itu Muhammad. Aku dari Allah, aku Muhammad itu dari Allah. Sementara mukmin itu adalah dari Muhammad. Jadi kalau ada urut-urutan itu ada Allah, Muhammad, Rasulullah, ada mukmin. Di dalam diri kita ini ada mukmin, iman. Iman itu kepercayaan, amana yu'minu imanan. Masdar, kalau orang ahli bahasa Arab seperti Mas Ropek itu masdar, kata benda. Amana yu'minu imanan, kata benda. Kalau kata benda, iman itu bukan percaya, tapi kepercayaan. Kepercayaan Allah itu hendaknya menggunakan sifat iman. Kepercayaan Allah yang ada pada dada kita ini hendaknya menggunakan sifat iman. Sifat iman itu apa? Sidik, amanah, tablek, patonah. Kita punya sifat, tapi belum tentu sifat itu kita gunakan. Hendaknya kita gunakan sifat-sifat iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa bisa kita punya sifat tidak digunakan sifat itu? Bisa. Kita punya baju, tapi tidak menggunakan baju. Bajunya ada tapi tidak digunakan. Kita punya sarung tapi tidak digunakan. Kita punya iman, punya sifat sidik, amanah, tablek, fatonah. Bangsa Indonesia itu punya Pancasila. Pancasila, tapi tidak digunakan Pancasilanya itu. Sehari-hari pidato tentang Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua pejabat-pejabat pidato keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi itu tidak digunakan. Diomongkan. Begitu. Kan diomongkan sehari-hari di sekolah Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Tapi tidak digunakan. Agama ini juga begitu, kita punya sifat, iman itu punya sifat sidik, amanah, tablek, dan patonah. Tapi belum kita gunakan. Makanya lalu diperintah untuk menggunakan sifat-sifat iman itu. Dan kalau sifat ini kita gunakan, maka ya menjadi bagus. Yang datang dari, saya gampangnya, yang datang dari ibu bapak, sebetulnya juga datang dari Allah, tidak ada yang tidak dari Allah itu. Tapi ini lewat ibu bapak agar gampang mengerti itu. Itulah yang jasmani kita itu. Lalu ada yang datang dari Allah, yang ruhani. Yang ruh, yang di surat As-Sajdah ayat 9 itu. Yang datang dari Allah itulah yang harus kita jaga sebenarnya. Agama itu menjaga yang datang dari Allah itu agar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agar nanti bisa kembali kepada Allah. Jadi sebetulnya yang ada di dada kita ini bukan Allah. Seringkali orang menafsirkan yang di dalam dada kita ini Allah. Kepercayaan Allah, bukan Allah. Kalau Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bertempat. Kalau mengatakan Allah ada di dalam dada kita, berarti Allah bertempat. Padahal Allah itu tidak bertempat. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada apapun yang menyerupainya. Laisa kamislihi sayun, yang semisal saja itu tidak ada. Makanya kita tidak akan nyampe kepada Allah. Maka kita cari
yang dengan Allah, yang bersama Allah. Ada Allah, ada Muhammad. Kita pahami saja sampai di Muhammad sudah bagus sekali, tidak sampai kepada Allah. Kalau Allah tidak akan bisa, kita tidak akan mampu. Kok malah lalu meletakkan Allah di dalam dada kita. Yang ada di dalam dada itu adalah mukmin, adalah iman yang ditiupkan ketika kita umur 4 bulan 10 hari. Itulah kepercayaan Allah yang punya sifat sidik, amanah, tabligh, patonah. Sifat-sifat itu indah, tapi karena berada di tengah-tengah kegelapan. Apa yang gelap? Itu tadi. Hawa, nafsu, dunia, setan, raihan, rahmani, jasmani, gelap. Maka tugas Rasulullah itu adalah mengeluarkan atas izin Allah dari kegelapan kepada yang terang. Yang agar punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah itu. Dua-duanya juga perlu makanan. Nah, tubuh kita ini perlu makanan. Sehari-hari kita perlu beras, perlu air, perlu rumah, perlu kendaraan, perlu. Hanya seringkali kita ini terlalu sibuk mengurusi kebutuhan-kebutuhan jasmani, terlalu sibuk. Padahal kebutuhan jasmani itu tidak banyak. Seringkali kita diajari di teori ekonomi itu bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Sementara fasilitas yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas. Kebutuhannya tidak terbatas, fasilitasnya terbatas. Sehingga lalu berebut. Alam dunia lalu kan berebut isinya. Pertanyaannya itu teori yang diajarkan di kampus-kampus itu apa benar? Bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kebutuhan manusia itu apa sih sesungguhnya? Kan hanya makan, minum, lalu pakaian, lalu perumahan. Perumahan itu kan yang penting kan punya satu, punya dua saja sudah kebanyakan. Punya mobil, itu pun tidak punya mobil tidak apa-apa kan punya sepeda motor. Tidak punya sepeda motor jalan juga malah sehat sebetulnya. Hanya sekarang tidak ada orang yang jalan kaki, ngojek. Sekarang misalnya kebutuhan primer, makan. Pernahkah kita itu ngitung kebutuhan makan kita ini? Saya pernah tanya itu. 1 kilo beras itu loh Pak Ropik, Mas Ropik. Kalau dimasak, itu jadi berapa piring? Jangan-jangan sampai tidak tahu. 12 piring itu. 1 kilo itu 12 piring 1 kilo itu. 12. Dan itu cukup untuk memenuhi hidup ini 12 piring, 1 piring dari 1/12 kilo itu sudah cukup. Nanti kan ada lauk-lauknya itu kan. Karena itulah dulu tunjangan pegawai negeri itu kan 8 kilo 1 orang. Kalau suami istri 8 kilo kali 2, 16 kilo. Kalau punya anak 2 maka 32 kilo. 8 kali 4. Itu cukup. Karena kebutuhan kita itu sebetulnya hanya 7 kilo. 7,5 kilo. 7,5 kilo. Itu sudah cukup. Jadi kalau 8 kilo itu tunjangan beras dari pemerintah itu lebih 1,5 kilo sebetulnya. Itu mungkin kalau ada tamu kira-kira begitu ya, ada tamu. Nah, kalau begitu 1 kilo 12 piring, kalau 2 kilo menjadi 24 piring. Kalau ditambah 1,5 kilo lagi, berarti 24 ditambah 6 kan? 30. Jadi kalau kita bulan puasa kayak begini ini,
itu kita tidak makan itu kan hanya siang aja. Biasanya kan 3 kali. Siang aja. Pagi diganti sahur. Sore buka. Jadi yang tidak makan itu siang itu. Siang itu kan berarti 30 piring yang tidak kita makan. 30 piring itu berapa? 2,5 kilo. 12 tambah 12 kan 24. Tambah setengah kilo kan 6. 6 tambah 24 kan 30. Jadi yang tidak kita makan itu hanya 30 piring. 30 piring itu sama dengan 2,5 kilo. 2,5 kilo itu jangan dipakai untuk nambah kekayaan. Tapi dipakai untuk bayar zakat. Hitungannya gitu Pak Joyo. Jadi kalau sampean bayar fitrah itu sebetulnya adalah beras yang tidak sampean makan 2,5 kilo gitu. 2,5 kilo kan 1 kilo kan 12, 2 kilo kan 24, tambah setengah, nah itu 6 piring. Jadi nasi yang tidak sampean konsumsi ketika siang hari itu dipakai untuk itu. Nah, kalau 1 bulan hanya 7,5 kilo, katakanlah 8 kilo, maka 1 tahun berapa perlunya itu? 1 tahun itu hanya perlu 1 kintal. Jadi kalau Pak Joyo itu punya beras 1 kintal, itu cukup untuk 1 tahun. Kalau 10 tahun, berapa? 1 ton Pak Joyo. Sampai itu 10 tahun hanya butuh 1 ton. Kalau Pak Joyo umurnya 80 tahun, sekarang udah lebih ya sekarang. 80 tahun udah tua loh Pak Joyo. 20 tahun udah tua, saya itu 74, gitu. Kalau 80 ya kurang 6 tahun, gitu kan. Usia 75 ya kurang 1 tahun. Jadi kalau kita itu umur 80 tahun, maka hanya perlu 8 ton. Sedikit kan? 8 ton aja Pak Rofik. Sampean punya sawah 1 hektar yang airnya bagus, tanahnya subur, saman pupuk, nanti 1 tali tanam itu panennya 7-8 ton. Sudah turah-turah. Jadi sampean itu punya tanah 1 hektar, kalau itu subur, saman tanami sekali saja, itu sudah panen antara 8-9 ton kalau subur. Bibitnya bagus. Bahkan bisa lebih. Jadi sebenarnya untuk keperluan makan, itu punya tanah 1 hektar, ditanami sekali saja, itu sudah cukup. Kalau tanahnya subur, tidak ada hama weren, ada pupuknya, airnya, kan berarti sedikit sekali butuhnya itu. Punya tanah 1 hektar, ditanami sekali, sudah bisa dipakai untuk seumur hidup. Kalau umur kita itu 8 tahun. Nah, sekarang pakaian. Pakaian itu kan juga tidak banyak. 1 pakaian kayak gini ini kan punya 2, punya 3 saja itu sudah cukup loh. Sebetulnya sudah cukup, sedikit sekali. Lalu rumah. Rumah itu kan 1 saja sudah cukup. Kalau punya saya ini kan sudah berlebihan kegedean itu. Kebesaran itu. Malah membebani. Saya rasa membebani. Harus ada yang ngepel sekian gede itu. Harus ada Pak Sukir yang bantu-bantu di rumah itu. Membebani sebetulnya. Baru satpam. Jadi membebani sebetulnya itu. Nah itu. Nah untung agak luas sedikit bisa kita pakai untuk masjid gitu kan. Untuk seperti ini, untuk masjid. Ya. Agar bisa dipakai oleh tetangga, teman-teman, kawan-kawan, sholat seperti ini.
dirawat bersama, kan gitu. Seperti ini. Karena itu sebetulnya kebutuhan itu sedikit sekali. Lalu bagaimana kok bisa menjadi mahal kayak gini? Karena keinginan kita ini loh sebetulnya. Keinginan kita ini yang menjadikan kita ini seolah-olah tidak terbatas itu kebutuhan. Hawa nafsu sebetulnya. Yang memerlukan banyak ini karena tuntutan hawa nafsu saja sebetulnya. Apa boleh? Ya itu kan. Ya silahkan saja untuk mempunyai banyak-banyak itu. Tapi jangan lalu dibuat mubadir. Saya misalnya punya tanah seperti ini lalu tidak saya pakai untuk masjid, mubadir. Harus digunakan, dipakai untuk masjid, dipakai untuk usaha apa, kolam lele. Mau ada kolam lele, saya kan tidak sakit kaki coba. Tapi lelenya kan tidak dipakai untuk dijual, menambah kekayaan kan, maunya kan dibagi-bagi oleh Pak Sukir itu. Tanaman, sawi gitu kan. Itu kan maunya dibagi-bagi kan, tidak ada yang dijual gitu. Tapi ini sebuah contoh. Umpama saya tidak punya kolam ya, mungkin saya tidak sakit kaki. Kalau saya tidak sakit kaki, katanya Pak Wandoyo itu orangnya ke Jakarta. Masjid ini tidak jadi katanya. Karena kaki saya sakit, Pak Saryanto, banyak orang datang, kan gitu Mas Arianto. Lalu saya ajak untuk bantu aku, kaki saya sakit. Akhirnya bangun itu selesai, ya ada manfaatnya juga jadinya itu. Ada manfaatnya, kalau tidak sakit mungkin ya tidak jadi gitu kan, perluasan masjid ini. Jadi ketubuhan itu sedikit sekali sebetulnya. Tapi karena hawa nafsu ini loh, sudah punya tanah 1 hektar, kepingin 2 hektar, 10 hektar, kepingin lagi 100 hektar. Ada orang yang punya tanah ribuan hektar coba. Padahal yang dimakan itu berapa? Tadi kan sedikit banget yang dimakan. Hanya perlu tanah, hanya perlu beras 8 ton seumur hidup. Hanya perlu kain beberapa lembar. Hanya perlu rumah kecil aja juga sudah cukup. Kok lalu kepingin punya sekian triliun. Katanya sekarang ini ada orang korupsi itu belasan bahkan ratusan triliun coba. Itu kan menjadi beban. Padahal sebetulnya kita di dunia ini kan wisata sebetulnya. Kita ini berwisata di dunia ini. Kalau berwisata lalu sibuk ngurusi bekal-bekal sehari-hari untuk wisata, maka kita tidak jadi menikmati hidup. Karena kita lalu disibukkan oleh bagaimana menambah tanah, bagaimana menambah rumah, bagaimana menambah tabungan, bagaimana nambah mobil, sampai kadang-kadang mobilnya itu jejer-jejer, banyak sekali. Jadi yang tangkap KPK katanya Mbak Wiro. Jadi sebetulnya kalau kita renung-renungkan lebih dalam itu, kita ini kalau banyak harta lalu kita itu menjadi hambanya harta. Sehari-hari mikir tanah kita, sehari-hari mikir rumah kita, sehari-hari mikir kendaraan kita, sehari-hari menghitung-hitung. Makanya juga diingatkan lewat Al-Quran, diingatkan oleh Allah lewat Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ada yang dibaca oleh Mas Arianto. Surat yang pertama kan Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mas Haryanto mengingatkan kita semua.
Kamu jangan dilalaikan gitu kan. Dengan takasur, memperbanyak harta. Itu di Mas Haryanto itu mengingatkan itu kemarin itu. Kamu itu dilupakan dengan memperbanyak harta sampai masuk liang kubur. Fawailul apa itu? Kita ini celakalah orang-orang yang menumpuk-numpuk dan menghitung-hitung harta ya gitu kan. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a maulawat wa addadah itu kan memperbanyak harta dan menghitung-hitungnya. Nah ini kita ini dilupakan oleh itu, memenuhi hawa nafsu ini. Akhirnya kalau kita itu terlalu banyak harta, kita menjadi hambanya, abdinya harta. Kita pagi-pagi harus ngurus ini, tidur terlambat ngurus harta, tidak bisa istirahat ngurus harta, ngitung-ngitung jadi hamba. Padahal setelah meninggal kita tidak punya apa-apa. Ma yughni anhu maluhu idza tarodda. Jadi tidak ada gunanya apa-apa kalau ketika kamu itu nanti sudah meninggal. Sementara kita sibuk ngurus ini, tidak sibuk ngurus bekal untuk pulang. Karena kita wailul likulli humazatil lumazah tadi. Nah ini Ibu dan Bapak sekalian, sesungguhnya kebutuhan kita ini sedikit sekali sebetulnya dari sisi jasmani ini. Dan yang jasmani ini sebetulnya nanti akan ma'indakum yang fadu, nanti akan musnah. Tidak ada gunanya dan musnah. Lalu saya pulang ke kampung, sampai di Tulungagung itu ada pabrik yang dulu ada pabrik rokok yang besar sekali. Ya. Sekarang sudah jadi bangunan-bangunan kosong hitam ya. Karena yang memiliki sudah tidak ada. Empati tuyul katanya Mbak Wiro. Pada sekian luas kayak begitu itu. Dulu ngumpulnya kannya itu kan susah, dulu itu ngumpulkannya susah itu. Jadi sebenarnya yang untung itu siapa kalau begitu? Orang yang beruntung itu. Ya mungkin orang yang tidak ngurus, tidak menjadikan abdinya harta itu malah yang beruntung. Ya memang punya harta beruntung. Asalkan punya harta itu untuk amal sosial. Untuk orang lain, untuk kepentingan sesama. Tapi kalau hanya untuk pamer, untuk riya, itu malah mencelakakan. Karena itu kalau Ali bin Abi Thalib itu mengingatkan kalau kamu punya banyak harta, kamu akan dijadikan sebagai hambanya harta. Kamu harus melindungi harta sehari-hari. Tapi kalau kamu punya ilmu yang sedikit-sedikit, maka ilmu itu akan menjaga kamu. Nah inilah Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Ternyata memang hidup ini harus kita hitung-hitung. Hasibu qabla antu hasabu. Hitunglah sebelum kamu dihitung. Hisaplah kamu itu sebelum engkau dihisap. Nah di sini. Nah kalau tadi ma indakum yang fatu wa ma indallahi baqin. Yang bagi Allah itu loh. Yang akhirat itu loh. Yang nanti akan kekal. Kita seringkali mencari yang akan segera melupakan yang kekal itu. Yang sidik, yang amanah, yang tabligh, yang fatonah. Maka bulan puasa ini sebetulnya mengingatkan kita terhadap hal yang amat penting di dalam menjalani hidup ini.
Janganlah kita ini terlalu sibuk ngurusi hal-hal yang sebentar lagi yang akan musnah, yang sederhana, yang sepele. Sekarang ini kan, setelah pemilu itu kan tidak selesai-selesai orang tuh. Berdebat itu. Orang lalu takut nanti bagaimana kalau dikuasai oleh orang lain, bagaimana kekuasaan ini kalau siapapun yang berkuasa, kalau mereka itu masih menggunakan sifat-sifat manusia, itu kan menggunakan sifat manusia. Kepingin kaya, kepingin berkuasa, kepingin berpengaruh, kepingin memiliki, kepingin menang, itu sebetulnya adalah hal-hal yang terkait dengan keduniaan. Apa tidak penting? Ya penting. Tapi ada yang lebih penting lagi. Bagaimana yang lebih penting itu? Memenuhi sifat-sifat iman. Yang itu adalah turunan daripada Muhammad sebagai Rasul itu, ialah bagaimana kita sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Siapapun yang memimpin sebetulnya ya, siapapun yang memimpin. Kalau mereka itu mesti menggunakan sifat-sifat manusia yang digunakan, maka ya tidak akan selesai sebetulnya. Karena itu pemimpin itu ya bagaimana pemimpin itu mempunyai sifat-sifat kerasulan itu. Tapi apakah yang punya KTP katanya beragama, bukunya, kitabnya banyak-banyak, itu kan. Belum tentu. Sifat iman ini tidak ditentukan oleh jumlah kitabnya. Tidak ditentukan oleh lamanya belajar. Iman ini sesungguhnya adalah petunjuk sebetulnya itu. Yang kita dengan petunjuk itu mampu menggunakan sifat-sifat iman. Petunjuk itu hanya datang dari Allah. Tidak dari sekolahan. Makanya kemarin saya katakan, kalau diukur dari sekolahan Pak Sukir kalah. Saya menang. Tapi kalau itu petunjuk, Pak Sukir bisa menang, saya kalah. Gitu kan. Tidak berarti Pak Sukir yang bagian mendengarkan itu lalu mesti tidak dapat. Petunjuk itu tergantung kepada Allah yang dikendaki. Yang dikendaki apa? Saya atau Mbak Wiro. Bisa jadi yang dikendaki Mbak Wiro. Saya tidak pernah adzan. Tidak pernah ngajak sholat. Mbak Wiro digunakan oleh Allah gitu kan, untuk menyuarakan, memanggil orang-orang agar segera datang ke masjid. Yang beruntung yang manggil atau yang dipanggil? Saya bagian dipanggil, ya manggil Mbak Wiro. Lah coba, kalau dihitung seperti kayak gini siapa yang beruntung? Jadi kita ini sebetulnya sama ya, seringkali kita ini punya kesombongan karena merasa punya pengetahuan, hafalan. Pernah membaca ini, pernah membaca, iya pernah membaca, tapi tidak semua yang membaca itu dapat petunjuk. Petunjuk itu tidak lewat otak, petunjuk itu lewat hati, lewat rasa. Inilah Ibu dan Bapak-Bapak sekalian renungan di pagi hari ini. Ternyata memang kita ini harus selalu lebih mementingkan hal-hal yang sifatnya ruhaniah, yang itu kekal sampai ke akhirat nanti. Kita ya perlulah memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani kita ini, tapi kebutuhan jasmani itu sebetulnya tidak seberapa, sedikit sekali kalau kita renungkan dalam-dalam, karena itu tidak perlu sampai habis usia kita itu hanya untuk mengejar hal-hal yang akan segera musnah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah, kasih sayang dari Allah dan Rasulnya. Itulah Ibu dan Bapak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعلم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بنصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم تم لنا بالإسلام اللهم تم لنا بالإيمان اللهم تم لنا بالخير اللهم تم لنا بالحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وآفية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وعافينا الحساب اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتحسؤنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.